Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 34 Romawi. Sekarang bagian apa? Mana Bu? Bagian apa? Di antara dosa-dosa besar itu. Sampai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara dosa-dosa besar dalam pandangan para ulama adalah berjudi. Judi itu apa? Judi itu sesuatu yang mengandung unsur spekulasi yang terlalu tinggi, itu namanya judi. Ya semua ada spekulasinya. Cuman kalau terlalu tinggi spekulasinya itu namanya judi. Nah, itu contoh misalnya ya taruhan itu. Taruhan itu masuk dalam kategori judi. Tapi taruhan yang dimaksud judi itu gini misalnya. Ayo kita bertaruh siapa yang menang ini antara MU sama ya Liverpool misalnya. Ternyata kok kalau yang menang MU kamu kasih saya 1 juta ya. Tapi kalau yang menang Liverpool kamu tak kasih 1 juta. Itu namanya judi. Tapi kalau gini enggak, kalau gini. Pokoknya kalau MU menang, kamu saya traktir makan bakso deh. Kalau MU kalah gimana? Ya udah kamu enggak usah traktir saya. Pokoknya kalau itu enggak apa-apa kalau begitu. Boleh. Artinya tidak menuntut yang lain. Ya senang-senang ya. Pokoknya kalau MU menang misalnya nanti saya akan traktir kamu makan bakso. Kalau MU kalah ya enggak ya, kamu gak usah traktir saya. Cuman kamu kalau menang aja saya traktir kamu. Itu tidak apa-apa kalau gitu. Nanti kalau yang menang dia dapat gitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Judi itu namanya. Ya makanya gini. Tahu lomba RT, lomba RW ya. Itu kalau hadiahnya diambil dari uang pendaftaran itu judi. Kalau hadiahnya kan misalnya lomba karung, lomba lari karung, terus hadiahnya diambilkan dari uang pendaftaran itu sama dengan bertaruh itu. Tidak boleh dalam hukum Islam. Bukan uang pendaftaran namanya itu namanya Saya ulang ya. Kalau itu diambil dari uang pendaftaran sama dengan judi. Kenapa? Karena yang bermain itu dia patungan untuk nanti hadiah itu diambil oleh salah satu yang menang itu diantaranya satu. Tidak bisa karena patungannya. Yang betul gini, ini yang betul. Kalau mau ya. Jadi pihak RT RW itu cari sponsor. Ya misalnya untuk lomba lari karung, misalnya cari donatur. Siapa nanti akan nyumbang? Makanya kan seringkali di perlombaan itu Bu Dewi ya, itu seringkali ada memperebutkan trofi wali kota, memperebutkan trofi ini, terus hadiah tabungan Tabanas dari dulu kan gitu ya, dari tabungan ya uang ya itu tidak apa-apa, jadi sponsor namanya. Nah, terus uang pendaftaran itu buat kas RW saja atau buat operasional makan konsumsi lah, itu tidak apa-apa. Nah jadi gini Bu Dewi, intinya apa? Tidak ada masalah ya. Kalau hadiahnya diambil dari kalau diambil dari uang pendaftaran tidak boleh. Itu sama dengan judi. Tapi kalau ada sponsor, misalnya yang sponsori misalnya Denko misalnya. Denko ngasih sponsor atau perusahaan pensil apa misalnya, ya misalnya ngasih sponsor. Kalau itu tidak apa-apa. Tapi kalau mohon maaf nggak ada sponsornya, dan diambilkan dari uang pendaftaran, maka itu masuk dalam kategori apa? Judi. Hukumnya sama dengan bertaruh. Tidak boleh. Kalau dia misalkan ini yuk lomba tumpang belasan bayarnya 150.000 terus nggak tahu dan misalkan nanti hadiahnya sih sedikit ya pokoknya gini kalau hadiah itu diambil dari uang pendaftaran itu nah makanya gini, kalau bisa nanti dapat RW dipastikan saja ya. Dan diusulkan agar itu ada dari sponsor. Ya sponsor itu bisa perseorangan, iya bisa perorangan, nyari donatur, ya bisa gitu, ya jadi nanti memperebutkan hasil hadiah siapa misalnya, atau nanti dicarikan donatur aja, donatur minta siapa yang mau mendonasikan sebagian sumbangan untuk ya hadiah dan seterusnya itu. Ya. Tapi bukan hadiahnya ada lagi nanti. Ya kalau saya dulu ya itu memperebutkan trofi
gubernur atau wali kota atau siapa, itu nanti ada tropinya plus uangnya biasanya itu. Biasanya tapi. Terus lanjut ya. Terus mencuri. Mencuri itu intinya mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu namanya mencuri. Kalau terang-terangan itu namanya ngerampok. Ya. Itu konsekuensi hukumnya beda. Kalau mencuri itu potong tangan. Kalau ngerampok itu bisa dipenggal kepalanya. Iya, lebih parah. Iya, kalau ngerampok kan kalau gini. Karena gini, Bu, kalau mencuri, saya ulang ya, kalau mencuri itu kan sembunyi-sembunyi. Artinya prinsipnya dia sebenarnya takut untuk ngambil secara terang-terangan. Berarti dia masih punya rasa malu, berarti dia masih kadang mengganggunya itu ya buruk juga sih mengganggunya, cuman kan tidak semengganggu kalau yang terang-terangan. Misalnya anak kita punya celengan dari plastik, tahu-tahu bawahnya bolong atau diganti dengan celengan yang tahu-tahu isinya kosong misalnya. Kok pinter ya, kreatif sekali itu. Niat itu. Nah ya, kebayang nggak ya bro ya. Ulif punya celengan plastik itu sudah dimasukkan keramik bukan plastik. Yang stroberi itu. Terus tahu-tahu ganti, tetap mirip seperti itu juga, keramik juga, tapi isinya kosong gitu ya. Tapi nggak ada bolong-bolongnya. Karena ditukar itu yang baru gitu ya. Jadi gede loh Bang. Oh enggak. Yang kalau di masjid Grand Prima Bintara itu dulu awalnya kota amalnya kan dari kaca sehingga kelihatan. Itu yang nyolong merbotnya sendiri itu. Udah ketahuannya gara-gara divideokan itu. Ya jadi cara nyolong gimana tahu nggak? Pertama kan siapa yang nyolong uang ini itu. Karena seringkali di kaca kelihatan uang 100-an ribu, kok nggak ada gitu. Ternyata nyolongnya itu dia pakai lidi panjang itu, di ujungnya kasih lem. Jadi dimasukkan gini. Jadi yang 100 ribu dilem. Ya. Ya hati-hati itu. Nah, jadi artinya kalau mencuri dia sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan, nodong, rampok, ini namanya hiroba. Hiroba ini tindakan yang sifat itu meresahkan masyarakat. Kayak begal itu meresahkan masyarakat. Karena dia terang-terangan, dia nggak ada takutnya, dia nggak ada malunya, dia berani bahkan ya maaf ya mengganggu. Nah, yang begini-begini ini bahkan bisa jadi hukumannya bukan cuma potong tangan, tapi dipenggal bahkan bisa jadi. Kalau nggak tobat ya, itu dipenggal bisa jadi. Kenapa? Karena mengganggu masyarakat. Jadi beda antara ngerampok dengan apa? Mencuri. Jadi mencuri ini mengambil hak orang lain secara diam. Ngutil termasuk mencuri. Terus meminum minuman keras atau sejenisnya ya, narkoba, pil koplo, pil gendeng, pil koblok, semacam-macam ekstasi itu. Nah, itu sama aja. Termasuk nyuntik sabu-sabu, bukan sarapan bubur dan sabu-sabu beneran itu, atau heroin, morfin apa macam-macam, saya nggak paham itu. Mencela as-salafus saleh itu termasuk dosa besar. Mencela para sahabat, kan ada sekelompok tertentu orang yang gemar mencela-cela para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela-cela orang soleh terdahulu, bahkan mencela-cela ulama sekarang pun ya juga nggak boleh, sama aja sebenarnya. Jangankan mencela ulama, mencela tetangga aja nggak boleh kok, apalagi mencela ulama. Terus penyimpangan pemerintah dari kebenaran dan mengikuti hawa nafsu. Jadi orang-orang punya kekuasaan kok menyalahgunakan kekuasaannya atau kewenangannya, itu termasuk dosa besar. Terus kemudian sumpah dolim. Jadi sumpah tapi berlaku dolim. Jadi sumpahnya dalam rangka untuk mendolimi orang lain. Seperti apa sumpah palsu? Untuk menguasai harta seseorang, jadi saksi, terus dia bersumpah padahal sumpahnya sumpah palsu, untuk mendolimi orang lain, itu dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah, bunuh diri, terus lesu, nggak mau beribadah lagi kepada Allah, mutung itu nggak mau beribadah lagi sama Allah, akhirnya diem aja, orang stres. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari dosa besar. Putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa terhadap rahmat Allah ini biasanya karena manusia itu hanya menatap kemampuan dirinya yang terbatas, melupakan kemampuan Allah yang maha tidak terbatas. Kadang manusia itu fokus pada harapannya kepada makhluk, lupa kepada Allah yang maha
kuasa atas segala sesuatu. Nah, sebenarnya orang itu kalau selalu menatap maha kuasanya Allah, ketika dia berhadapan dengan kenyataan di mana dia tidak mampu, dia akan berkata apa? Ya, saya tidak mampu kan saya. Bagi Allah nggak ada yang tidak mampu. Nggak mungkin kan bagi saya. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Ya, makanya jangan sampai kita mudah berputus asa terhadap rahmat Allah. Mencaci kedua orang tua, yaitu dengan cara mencaci maki orang tua dari seseorang, lalu orang itu mencela balik bapaknya. Kita nggak boleh mencela orang tua seseorang, karenanya bisa mencela orang tua kita. Itu dosa besar, nggak boleh. Makanya nggak boleh kita menghina sembahan-sembahan selain Allah, karena bisa berisiko pada yang bersangkutan mencela Allah tanpa ilmu. Nah, saya termasuk yang kurang suka dengan ini anekdot sebagian orang yang melecehkan sembahan-sembahan selain Allah. Takutnya nanti mereka serang balik menghina Allah. Makanya kalau bisa ya jangan menghina agama selain Islam. Takutnya nanti dia menghina agama Islam. Ya, beda dengan begini. Beda dengan kritik ya. Kalau kritik dalam arti menyampaikan kebenaran dalam konteks kritik itu beda. Contoh misalnya, Quran itu mengkritisi keyakinan orang-orang di luar Islam. Tapi konteksnya kritik. Sehingga kalaupun akhirnya mereka berbalas mengkritik, itu nanti akan terjadi jidal, perdebatan. Nah, dalam perdebatan itu nanti kita akan adu argumentasi, kalau itu tidak ada masalah. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks yang dimaksud itu ketika kemudian itu diperlukan. Di saat sekiranya itu tidak diperlukan, ya sudah nggak usah dibahas. Contoh gini misalnya ya, saya punya teman Nasrani atau saya punya teman seorang Yahudi. Kita nggak usah ngomong masalah akidah. Itu masalah pribadi-pribadi, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dia mulai rese membahas, misalnya, itu gimana sih kenapa nabimu kok istrinya banyak, misalnya gitu ya. Itu gimana sih kok kemudian kamu tuh sholatnya kok pakai harus begini begitu. Nah, itu kesempatan kita untuk menjelaskan bagaimana kemudian Nabi kita Muhammad SAW misalnya, walaupun maaf ya istrinya banyak, tapi dalam catatan sejarah sampai akhir hayat beliau itu tidak ada satupun orang kafir ataupun orang munafik yang berhasil menjatuhkan nama baik beliau terkait dengan banyaknya istri itu. Karena itu betapa hebatnya beliau dalam dengan izin Allah memanage rumah tangganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada satupun istri Nabi yang bersedia diceraikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun mereka juga tidak siap di poligami sebenarnya, tapi mereka tidak ada satupun yang mau untuk dicerai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tolong catat baik-baik bahwa kalau kita bicara tentang pernikahan Nabi yang dengan 9 istri, di masa itu seorang raja punya istri 9 itu termasuk sedikit. Karena Kaisar Cina itu 600 selirnya. Nabi Dawud itu 100. Nabi Dawud itu berapa? 100. Nabi Muhammad SAW cuma berapa? 9. Dan itu pun saya ulang, dalam satu riwayat Aukamakol Nabi mengatakan, andaikan aku bisa memilih, Nabi maunya satu saja. Karena poligami itu salah satu ujian yang paling berat buat Nabi, itu diantaranya poligami itu. Gimana nggak berat piring dibanting di depan Nabi, jawabannya. Nabi tidur di pangkuan Saudah sama Siti Aisyah lempar-lemparan kue di depan beliau. Seru itu. Hanya singkat kata singkat cerita, di situ kemudian ya tadi bukan karena ambisi nafsu dan syahwat Nabi kita Muhammad SAW yang dituduhkan oleh orang-orang kafir katanya hiperseks itu. Karena kalau Nabi yang katanya hiperseks, Nabi nggak mungkin kuat menduda selama 3 tahun. Karena setelah tinggal wafat oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang istri semata wayang beliau itu beliau sempat menduda sampai dengan 3 tahun. Itu kalau orang hiperseks nggak bisa ya. Sujiwo Tejo itu kan pernah cerita. Ya, wallahualam kata beliau, saya ini hiperseks kata. Saya nggak bisa nggak begitu sehari. Kata siapa? Sujiwo Tejo itu. Jadi ya artinya orang hiperseks nggak bisa nggak begitu sehari. Sementara Nabi bisa bertahan untuk menduda itu selama 3 tahun. Ya, berarti tuduhan itu nggak benar. Demikian juga kesempatan kita untuk menjelaskan betapa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW menikah dan serumah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang katanya di usia 7 atau 9 tahun. Itu kita bisa menerangkan bahwa hadis itu ternyata dhaif, lemah. Sementara yang sahih adalah Nabi itu menikah dan serumah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha itu di usia kira-kira Siti Aisyah itu 14 jalan 15 tahun. 14 jalan 15 tahun. Dan saat itu Siti Aisyah sudah bisa menggendong
Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pernah lomba lari sama Siti Aisyah, Nabi kalah. Nabi menang, yang kalah gendong. Nabi digendong sama Siti Aisyah. Berarti bukan anak kecil. Walaupun beliau usianya masih belia, tapi bukan anak kecil. Buktinya kuat gendong Nabi Muhammad SAW. Dan catat baik-baik, Siti Aisyah bahagia bersama Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kenapa orang usil? Siti Aisyah bahagia bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kenapa orang usil terkait dengan pernikahan beliau dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha? Dan itu pun juga bukan atas maunya Nabi Muhammad SAW, tapi karena sudah tertulis di takdir Allah bahwa beliau istri dunia dan istri surganya Nabi Muhammad SAW dari antaranya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini. Yang Siti Khadijah tentu dengan keutamaannya sebelumnya itu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, si gus-gus itu bilangnya Kenapa? gus-gus. Ya kenapa? Nah, bilangnya si saya tuh tidak masuk dalam nalar saya. Seorang gadis cilik bernama Siti Aisyah. Oh, itu. Oleh Nabi. Kan Katanya, mudah-mudahan dia bisa bahagia tuh, saya kayaknya nggak bisa pakai logika saya. ya mudah-mudahan dia kan udah tobat kan udah tobat. Ya kan orang pokoknya ngomong kayak gitu. Enggak, dia masalah agama nggak pinter dia. Kalau masalah agama dia bukan ahlinya, dia aktivis. Dia aktivis bukan ahli agama dia. Dia aktivis mahasiswa dulunya. Ya, cuma karena dekat sama Gus Dur, Allah yarham Gus Dur. Terus ada misi-misi saat itu terkait dengan ya kepentingan politik saat itulah ya. Sehingga beliau diorbitkan seperti jadi Gus. Kan beliau yang bersangkutan kan tidak punya latar belakang pesantren. Tidak punya latar belakang dan bukan putra kiai. Bukan. Gus itu kan anaknya kiai. Gitu aja, Iya, ya Gus itu anaknya kiai. Nah, jadi saya sama-sama Gus, saya ini masih asli Gus ya. Siapa tahu namanya Gus. Iya. Ya, ya makanya gini. Mudah-mudahan beliau udah tobat ya. Jadi saya nggak akan komentari yang masa lalu, masa sekarang ketika beliau sudah tobat. Mudah-mudahan udah tobat ya. Karena beliau udah datang ke beberapa kiai sepuh untuk minta maaf ya. Mudah-mudahan sudah banyak dapat wejangan juga, mudah-mudahan sudah tobat. Ya, saya ulang itu statement yang bodoh tadi itu. Saya nggak komentar orangnya, saya komentar statementnya. Itu statement yang bodoh. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa berkata begitu sementara bertebaran hadis sahih tentang kebahagiaan Siti Aisyah bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Anda kalau baca hadis-hadis tentang rumah tangga, itu hampir seluruhnya, nggak semuanya, hampir itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana beliau bercerita, ya Rasulullah, alangkah senangnya aku ketika engkau bersama denganku. Jadi Siti Aisyah itu menceritakan pada Nabi betapa bahagianya ketika bersama dengan Nabi. Saat itu Nabi izin mau sholat tahajud. Jadi sebenarnya seorang suami kalau mau sholat tahajud nggak perlu izin ke istri. Saya ulang ya, seorang suami kalau mau sholat tahajud sebenarnya nggak perlu izin ke istri. Beda sama istri. Kalau istri mau sholat tahajud sementara ada suami, itu izin suami dulu. Izin suami gimana saja? Mas menghendaki saya atau tidak. Kalau suami bilang ya saya mau dilayani, layani dulu suami sampai kelepok-kelepok. Nah, ya, sampai apa? Kelepok. Kalau sudah nggak usah begitu juga. Kenapa? Enggak, kan berarti kan sudah selesaikan tugasnya. Nah, baru saya itu mandi sholat tahajud itu. Tapi kalau suami bilang enggak, saya tidak mendaki kamu, saya mau tidur aja, ya sudah, berarti ibu bisa langsung sholat tahajud. Nah, kalau laki-laki tidak wajib sebenarnya. Iya, belum selesai saya ngomong. Ya kalau sudah saling tahu sih nggak ada masalah. Siapa tahu. Ya kalau kayak Bu Nani nggak perlu izin nggak apa-apa barangkali ya. Kenapa? Karena hari-hari udah kumpul. Hari-hari kan udah nggak ngantor lagi kan suaminya kan. Iya. Bu Heru nggak tahu deh kalau Bu Heru. Ya, siapa yang nggak ngantor suaminya? Ya kalau Bu Rosa harus izin kayaknya karena suaminya kan sering terbang. Kan suaminya kan Gatot Kaca. Enggak. Oh, siapa? Oh, terus apa? Suami ngantor gitu ya? Saya pikir suami sampean Gatot Kaca, bukan ya? Nah, jadi misalnya ya untuk suami-suami yang sehari-hari di kantor jarang pulang ya ditawari lah, Mas mesaki kula mboten. Menghendaki saya apa enggak? Kalau suami bilang ya sudahlah, saling tahu aja lah. Oh gitu ya, saya nggak pengalaman saya soalnya.
Saya nggak tertawa. Baik, lanjut ya. Saya ulang ya. Ya enggak, itu enggak, saya ulang. Saya ngomong hukum dasarnya aja ya. Nanti dinamis karena masing-masing keluarga punya manajemennya sendiri-sendiri. Jadi nggak harus saklek juga. Mas Joko. Siapa namanya? Enggak, ini siapa? Tio, Mas Tio. Sama-sama lupa jangan lupa deh. Mas Tio. Jadi nggak harus ya. Saya nggak Mas Pak, Tio aja. Oh gitu. Berondong dapetnya. Berondongan dulu. Sekarang kan masa-masa berondong. Lanjut. Jadi saya gini Bu. Jadi suami itu sebenarnya tidak wajib izin ke istri. Kalau istri beda, ada kewajiban izin ke suami. Saya ngomong hukum dasar dulu ya. Nanti masing-masing dinamis ya, nggak harus izin juga nanti. Kalau memang sudah saling ngerti ya, nggak harus izin. Nah, terus tapi Nabi itu menjaga akhlak. Jadi ketika Nabi mau sholat tahajud, Nabi izin sama Siti Aisyah. Saya mau sholat malam. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, sebenarnya yang membahagiakanku adalah saat dimana aku sedang bersama dengan kamu seperti ini, bersama dengan kau ya Rasulullah. Tapi aku juga sangat senang sekali melihat engkau sedang sholat. Jadi Siti Aisyah itu senang dibersamai oleh Nabi. Tapi beliau juga senang sekali melihat sholatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Nabi sholat, Siti Aisyah berada di mana coba? Di depannya. Nabi sholat itu Siti Aisyah itu tidur di depannya Nabi. Tidur di depannya Nabi yang kalau beliau mau sujud ditusuk kakinya itu. Akhir nekuk gitu, nanti Nabi sujud. Itu seperti itu. Jadi Siti Aisyah itu sengaja Nabi sholat itu tidur di depannya Nabi itu. Enggak. Sambil ngeliatin suaminya sholat. Kebayang nggak suaminya sholat, istri ngeliatin dari depannya gitu. Gimana? Itu Siti Aisyah. Karena apa? Siti Aisyah di antara kebahagiaan Siti Aisyah itu adalah menatap suaminya saat sholat. Itu paling senang. Makanya Siti Aisyah itu kalau muji sholatnya Nabi apa? Jangan tanya betapa indahnya sholatnya Nabi saat itu. Ya bisa ngomong itu kan karena cinta kan. Kalau nggak karena cinta nggak bisa ngomong indah begitu itu. Iya. Bisa ngomong indah itu karena cinta. Karena kalau nggak cinta nggak bisa ngomong indah, nggak bisa. Masa bodoh katanya. Itu seperti itu. Jadi ya kan dengan cinta semuanya jadi indah kan. Ya. Tapi sesuatu yang indah belum tentu menumbuhkan cinta. Itu seperti itu. Ya itu. Kenapa Bu? Oh, cuma khusus dia. Nggak boleh di depan suami kalau suami sedang sholat itu, kalau suami pakai sutro, pakai penghalang. Kalau suami nggak pakai penghalang, maka ibu tidur depan suami sedang sholat tidak ada masalah. Nggak boleh, tidak ada masalah. Siti Aisyah begitu. Siti Aisyah itu kalau Nabi sholat dipantengin, diliatin sambil tidur di depan suaminya. Lihat istri tidur begitu ikut tidur lah, kalau Nabi ya. Iya. Jadi kalau misalnya Kalau Nabi kalau dikasih pengalaman ini malah nggak boleh lewat rumah. Iya, kecuali di luar batas itu. Jadi kalau suami misalnya suami pasang pembatas, Anda nggak boleh tidur di depan suami pas sholat itu nggak boleh. Di luar batas boleh. Ya, Nabi itu saat sholat di rumahnya nggak pakai pembatas. Makanya Siti Aisyah bisa tidur di depan beliau. Makanya pada saat sujud dicolokkan kakinya, dicolok sama Nabi kakinya biar ditekuk supaya Nabi bisa sujud. Itu seperti itu. Oh, Pak, tapi saya pernah tuh di Hmm. daerah di ada orang Arab Ustaz. Dia sholatnya pakai sepatu. Banyak ibu anak-anak ibu-ibu gitu. Kita mau sholat Ustaz. Saya kata gini, kok kita mau sholat kok dia bukan bangun malah tetap duduk di sini. Dia anak-anak tidur sambil ngobrol sambil main WA gitu. Kita mau sholat Ustaz. Kita kan sebagai orang Indonesia itu kita bingung. Saya bilang gini, saya bilang gitu. Sebenarnya nggak apa-apa dia tidur. Iya, sebenarnya nggak apa-apa asal dia nggak pasang sutro. Ya itu, seperti itu. Iya. Dan ya itu salah satu keindahan yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Bu? Pembatas. Jadi misalnya ya bantal atau apa saja, ya tas atau apa saja. Sutro itu pembatas. Ya. Itu kenapa? Ya pokoknya kalau si orang yang sholat itu pasang sutro pembatas, berarti tidak boleh kita tidur di depan itu. Iya, tidak boleh. Makanya jangan pakai pembatas suami itu. Iya, itu kan di masjid. Ini kan konteksnya di dalam rumah.
dalam rumah ya tadi itu diantara kemesraan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikasih batas kita nggak boleh lewat atau tinggal di situ? Ya itu menghargai privasi orang yang sholat bahwa dia sedang tidak mau dilintasi di depannya. Ya karena dia sedang menghadap kepada Tuhannya Allah dan dia nggak mau diganggu. Kalau Nabi pernah melakukan dua-duanya. Nabi pernah melakukan dengan sengaja pakai pasang pembatas. Nabi juga pernah sekali waktu tidak pasang pembatas. Pada saat Nabi tidak pasang pembatas, semua bersiliran di depan Nabi tidak menghalangi, bebas. Itu seperti itu. Tapi kalau pas pasang pembatas, berarti Nabi sedang tidak ingin diganggu. Nah saat itu beliau menghalangi siapapun yang berada di depannya. Aku pernah dengar ya, kita nggak boleh lewat di depan orang lagi sholat. Soalnya Betul. kalau itu dosanya 40 hari itu loh. Ya, ya memang betul nggak salah. Tapi dalam konteks yang dimaksud, kalau yang bersangkutan menggunakan sutroh pembatas, kalau tidak menggunakan pembatas maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Emang ibu nggak salah, memang betul dilarang memang itu. Iya, secara memang begitu. Iya, ya pokoknya nggak boleh melintasi yang ada pembatasnya tadi itu kecuali di luar pembatas. Ya. Kalau misalnya pembatasnya sholatnya Idul Fitri, kita sholat berarti kan jalan ini kan orangnya Pak. Nah ini orang lewat-lewat gitu tuh masih dapatnya begitu. Pokoknya kalau ibu sholat di lapangan ya, ibu pakai sajadah kan ya? Ya berarti dia kalau dia melintas di atas sajadah ibu ya pasti tidak boleh. Tapi kalau dia melintas di luar sajadah ibu tidak apa-apa. Nah, satu, yang kedua sajadah itu sebenarnya ada yang mana bukan sutro juga. Jadi andaikan misalnya orang terpaksa lewat di situ ya juga nggak apa-apa. Jadi kalau lintas di sini buat lewat sana boleh. Jadi ini Ya. batasnya nih. Nah, lewatnya depan batasnya itu. Kan? Iya, betul. Oh iya, udah. Iya. Kalau pakai pembatas, walaupun dia orang lewat juga nggak boleh gitu. Jadi Enggak, boleh kalau asal lewat pembatas itu. Tapi orang juga tidak akan melewati. Kalau masjid itu ada soft garis-garis soft itu garis-garis itu ada pembatas. Lanjut ya, itu tadi Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Nabi pakai akhlak. Nabi itu walaupun bukan kewajibannya, tapi Nabi itu tetap menghargai perasaan istrinya. Nabi itu sering menggunakan pendekatan akhlak, bukan cuma hukum. Akhlak itu lebih tinggi daripada hukum, sehingga kemudian ya tadi dalam konteks untuk menghargai perasaan istrinya selama ini. Itu satu. Nah, terus kemudian misalnya tadi ada orang yang menggugat tentang kenapa sih orang sholat kok mesti begini begitu dan seterusnya ya, itu kesempatan kita untuk menjelaskan pada orang-orang di luar Islam bahwa ada banyak manfaat loh dari gerakan-gerakan sholat itu. Kamu tinggal cari aja informasi bukunya atau di Google tentang manfaat gerakan-gerakan sholat, itu ilmiah sekali penjelasannya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi ya, di balik gerakan-gerakan sholat itu manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita itu sangat ilmiah sekali, itu luar biasa. Ya, itu kesempatan kita untuk menjelaskan. Jadi saya ulang ya, kalau saya secara pribadi, ketika saya punya teman orang di luar Islam, saya insya Allah tidak akan membahas dengan yang bersangkutan masalah-masalah sifatnya keyakinan yang itu sangat pribadi sekali. Bagi saya ya keyakinan dia ya keyakinan saya keyakinan saya. Kalau bahasa Qurannya balakum dinukum waliyadin. Tapi ketika yang bersangkutan mulai mengajak membahas tentang teologi atau keyakinan, di situ saya ya terpaksa saya bicara. Itu pun kalau sekiranya perlu dibicarakan. Kalau sekiranya dia hanya resek ngomong yang nggak jelas, malah saya tinggalkan. Contoh, ada orang-orang tertentu itu ngajak ngomong soal agama, dia bukan muslim ya, ngajak ngomong bicara tentang masalah Islam, tapi dalam konteks untuk main-main. Jadi dia mancing kita ngomong aja, tapi tujuannya nanti supaya kita emosi atau apa. Yang begitu-gitu saya hindari biasanya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu biasanya orang yang ngajak ngomong kayak gitu orangnya sangat pandai bicara. Itu kalau kita nggak bisa ngimbangi bicara, kita nanti ujungnya malah emosi. Ya, daripada emosi mending dihindari orang-orang seperti itu. Kalau mulai ngajak bicara, kita orang Islam juga jangan rese ngata-ngatain itu kenapa sih Tuhan kamu nggak ada kok, nggak pakai baju, pakai cancut doang misalnya. Itu kan nanti ujungnya takutnya dia malah nyerang keyakinan kita juga. Jadi nggak usah kita berkata seperti itu. Itu seperti ya. Tapi ketika kita bicara tentang kritik, nggak ada masalah. Saya ulang dari Quran itu membahas keyakinan di luar Islam yang sudah dipalsukan, tapi ditunjukkan ke Quran di mana salah, ditunjukkan di mana salahnya. Ya kita sebut saja misalnya gini ya. Ketika
ada agama sebelah yang meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan misalnya. Quran membantah. Dan bantahannya sangat masuk akal. Bisa dimengerti maksudnya ya? Ya, jadi sangat masuk akal karena nggak mungkin makhluk menjadi Tuhan. Nggak mungkin makhluk menjadi Tuhan. Belum lagi nanti terkait dengan kebohongan yang ada di luar itu yang disampaikan juga oleh Al-Quran, di mana kemudian Nabi Isa itu lahir di kebun kurma. Jadi bukan di kebun cemara, tapi di kebun kurma. Jadi sejak kapan kemudian kurma menjadi cemara misalnya. Jadi bahasanya ya. Jadi bahasanya bahasa yang biasa gitu, tidak menohok tapi menyadarkan gitu. Bahwa kamu melek dong, kamu itu dikibulin loh oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab tentang masalah ini. Ya, dan bukan di kandang domba, tapi di kebun kurma. Itu seperti itu. Dan bukan salju, tapi sungai yang mengalir di bawah kaki Siti Maryam alaihissalam. Jadi jadi sungai. Jadi ada sungai yang mengalir. Nggak kebayang oleh saya kalau salju masuk tuh ngerokoti es itu kan nggak mungkin ya. Jadi ini kalau bahasa kasarnya ya. Tapi begini ini kalau sekiranya memang mereka tidak membahas ya kita nggak usah bahas. Tapi kalau ketika mereka mulai membahas dengan kita ya terpaksa kita terangkan. Itu seperti itu. Jadi kalau saya pribadi selama ini ya, kalau saya berinteraksi dengan teman-teman yang di luar Islam, saya itu pasif. Dalam arti pasif itu saya nggak pernah ngajak mereka bicara tentang teologi, tentang Islam. Enggak. Saya cuma lebih sibuk menunjukkan saja bahwa saya sebagai seorang Muslim saya berusaha untuk jujur, berusaha untuk amanah, tidak khianat. Saya tunjukkan penghormatan saya pada mereka. Karena sependek yang saya ketahui banyak orang tertarik masuk Islam itu karena akhlak, bukan karena ceramah yang saya tahu. Itu yang saya pahami. Makanya kita tunjukkan akhlak Islam itu. Di tengah-tengah umat Islam lagi disalahpahami dengan kesalahpahaman yang luar biasa ini, dan di balik sebagian tindak tanduk sebagian orang Islam yang mohon maaf ya, yang gegabah juga, itu kan menambah memperburuk dalam tanda kutip citra agama Islam. Walaupun Islam itu sebenarnya nggak akan bisa dijatuhkan. Kenapa? Karena Islam itu mulia karena Allah yang memuliakan. Dan terbukti kan di negara di mana Islam disalahpahami, malah umat Islamnya malah tambah naik. Seperti di Amerika misalnya, ketika saat itu berhembus istilah Islam is teroris, itu malah umat Islamnya naik sampai 300%. Misalnya di Prancis, di mana beberapa orang berjilbab didiskriminasi, itu justru di negara itu umat Islamnya paling pesat berkembangnya. Jangan salah. Nah, jadi memang Islam itu nggak bisa dijatuhkan, karena Islam itu mulia tanpa syarat. Makanya saya secara pribadi, ketika ada gejolak gelombang sebagian orang misalnya menghina Islam, ya kalaupun saya harus membantah sebatas yang saya bisa, dengan keyakinan penuh bahwa Islam tidak butuh pembelaan saya. Tapi saya karena punya ilmu, ya saya tetap harus bicara, karena paling enggak disitulah ada nilai pahala yang bisa saya peroleh, itu seperti itu. Tapi tetap kita meyakini bahwa Islam itu Allah langsung yang membela. Jadi bukan ormas yang membela, bukan, tapi Allah langsung yang membela. Tapi kita berkepentingan bicara kalau kita punya ilmu untuk membela, bukan dengan keyakinan Islam butuh pembelaan kita, tapi karena kita butuh pahala dalam perjuangan membela itu. Nah, bisa dipahami maksudnya? Wes, pokoknya saya ulang sekali lagi, jangan sampai kita berbuat sesuatu yang menghina agama sebelah, takut nanti agama sebelah menghina agama kita. Dan membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di muka bumi itu, berbuat kerusakan itu apa Mas? Contohnya, berbuat kerusakan. Kata para ulama ya, disebut berbuat kerusakan itu adalah menghilangkan fungsi. Jadi merusak dan menghilangkan fungsi itu namanya berbuat kerusakan. Contoh, ingin tahu contohnya? Ini tahu apa ini? Gelas ya. Ini esnya sudah habis ya, ini gelas ini. Gelas ini punya fungsi kalau seperti ini. Kalau saya patahkan bawahnya sehingga bocor, berfungsi nggak? Menghilangkan fungsi gelas namanya berbuat kerusakan. Itu contoh. Wes, alam semesta ini dengan segala fungsinya itu Allah ciptakan. Ketika kita merusak fungsi alam semesta dengan cara misalnya buang sampah sembarangan, membuang racun-racun ke tanah sembarangan, setelah penggundulan hutan kita tidak mengadakan reboisasi misalnya, kalau itu yang terjadi, itu namanya kita telah menghilangkan fungsi alam semesta, dan itu berbuat kerusakan. Makanya saya sering sampaikan, hujan itu barokah. Karena ada zaman nanya, Ustaz katanya hujan itu barokah, tapi kok banjir? Saya jawab, Qur'annya nggak salah kok, hujan memang barokah. Cuman jangan salah, Qur'annya juga bilang kan, Dhoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Tampaknya kerusakan
di daratan dan di lautan itu karena ulah-ulah tangan manusia. Sekarang coba siapa yang melakukan pendangkalan kali? Siapa? Kali kita seperti tempat sampah. Belum lagi orang buang limbah di situ. Belum lagi kasur dibuang di situ. Harapan Indah kemarin itu yang kenapa hari Ahad Harapan Indah itu banjirnya sampai selutut masuk rumah saya itu, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, itu ternyata gorong-gorongnya itu isinya Harapan itu setelah dibongkar gorong-gorong itu isinya kasur. Kursi. Itu kok bisa kasur masuk gorong-gorong itu gimana ceritanya itu? Dan enggak maksud saya kok bisa gini Bu, kalau sendal jepit, busa kecil, oke lah. Kok kasur masuk gorong-gorong itu loh maksud saya. Ya saya enggak tahu. Nah, akhirnya di backhoe itu dikeruk pakai backhoe itu terus diperbesar pembuangan airnya itu. Jadi sudah pembuangan airnya sempit. Udah begitu mampet oleh yang saya itu kasur itu di situ itu loh. Ya Allah. Jadi terus pertanyaannya siapa yang berbuat kerusakan itu? Kita semua. Berarti yang telah merusak fungsi alam dengan keindahannya itu siapa? Ya kita sendiri. Allahu Akbar. Dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Itu yang berbuat kerusakan. Dalam konteks sosial merusak fungsi bagaimana misalnya? Saya sebagai suami, Anda sebagai istri. Ketika Anda sebagai istri tidak memfungsikan suami Anda sebagai suami, berarti Anda sudah merusak fungsi suami. Demikian juga ketika seorang suami, saya sebagai suami tidak memfungsikan istri sebagai istri, itu namanya merusak fungsi. Contoh. Ya, fakta di lapangan lah ya. Ada seorang lelaki tertentu, saya akan sebut namanya, dia digugat cerai oleh istrinya dari keluarga kaya raya. Begitu akhirnya dia cerai jadi duda, dia nikah sama perempuan lain. Apa dia bilang? Baru sekarang saya merasa jadi suami. Lah selama ini jadi keset. Ya karena dia nikah sama keluarga yang kaya raya, pejabat tinggi, ya agak dianggap lah pokoknya. Jadi fungsinya sebagai suami dihilangkan. Jadi itu bahaya. Makanya gini, saya mohon maaf ya. Misalnya di antara Anda diberi kemampuan oleh Allah untuk menghasilkan uang yang lebih besar dari suami. Oke lah, mungkin loh ya suami bahkan Anda bebaskan dari menafkahi Anda karena Anda lebih kaya dari suami. Tapi tetap Anda harus menghormati suami Anda sebagai kepala dalam rumah tangga. Jadi mungkin dari segi ekonomi dia kalah dari Anda. Tapi jangan sampai Anda tidak menghormatinya sebagai apa? Kepala rumah tangga. Nah, demikian juga saya sebagai seorang suami kepada istri tidak boleh menghilangkan fungsi istri sebagai istri. Ketika menghilangkan fungsi istri sebagai istri, maka di situ terjadi apa? Kerusakan. Nah, istri itu kan diciptakan oleh Allah dari apa? Tulang rusuk, bukan dari tulang kaki. Istri itu tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak-injak, tidak. Istri itu dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu di samping. Samping berarti pendamping hidup. Makanya katanya kalau ada seorang jomblo ketemu dengan seorang gadis, kok kemudian merasa kok rusuknya ada yang hilang, berarti jangan itu jodohnya. Atau jomblo itu adalah laki-laki yang tak berusuk. Laki-laki yang rusuknya lengkap. Kenapa? Karena nggak ada jodohnya, nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang rusuknya. Tapi bakso rusuk itu enak, apalagi sop rusuk. Nggak tahu saya kalau itu. Allah Akbar. Tapi tulang rusuk itu akan kembali pada pemiliknya, walaupun sekarang dia masih ada pemeluknya. Tulang rusuk itu tetap akan kembali kepada pemiliknya, walaupun saat ini masih ada pemeluknya. Lanjut dulu. Sampai mana tadi, Bu? Sampai tulang rusuk. Iya. Ingatnya soalnya sop rusuknya. Atau tahu bakso rusuk. Atau iga
bakar. Besok Jadi kita mau makan di mana ya? besok bikin besok kalian juga stasiun Cakung kan. Oh iya ada itu. Tapi mahal itu. Mahal. Oh mahal. Wah. Di sini juga ada, Mbak ya. Dari Bintan. Oh iya itu sama itu. Iya. Sama itu ya. Cabangnya saya ya. Iya. Mereknya sama itu mereknya. Sama-sama jual tahu Taichan. Tahu Taichan, sate Taichan, tahu Taichan. Iya, ada. Jembatan. Sampai mana tadi? Tulang rusuk ya. Lanjut ya. Sampai mana tadi ini? Oh, bunyi dan lain sebagainya yang jumlahnya banyak sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam. Imam Muslim menyebutkan di antaranya di dalam kitab Al-Iman dalam jumlah yang cukup banyak. Cukup banyak juga itu jumlahnya. Dan para ulama kemarin datang nggak Bu ke pernikahannya adiknya siapa itu? Amer apa? Amer. Saya itu sudah niat mau datang sama istri masuk angin saya itu. Sudah niat mau datang masuk angin. Kalau saya udah niat mau berangkat, cuma hari itu saya masuk angin. Nggak, saya bilang kalau orang yang datang saya mau minta maaf itu maksud saya. Nomor HPA-nya nggak tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah karena perbedaan asar-asar padanya. Dan saya mengatakan bahwa terdapat hadis-hadis yang banyak yang sahih dan hasan yang tidak dimaksudkan membatasi, akan tetapi sebagian darinya adalah lebih besar daripada sebagian lainnya jika dinisbatkan kepada bahaya yang banyak mudaratnya. Syirik adalah yang paling besar dari semuanya, dan inilah yang tidak diampuni Allah berdasarkan pernyataan tertulis yang jelas oleh Allah. Dan setelah itu adalah putus asa dari rahmat Allah, karena itu adalah bentuk pendustaan kepada Al-Quran, di mana Allah berfirman, dan firman-Nya adalah hak. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Mengenai syirik itu tidak diampuni kalau nggak tobat ya. Kalau tobat tetap diampuni. Syirik itu tidak diampuni kalau nggak tobat. Kalau tobat tetap diampuni. Di mana dalilnya? Coba baca terjemahannya Bu. Surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 69, 68, 69, 70. Al-Furqan surah ke-25 ayat 68, 69, 70. Kamu? Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, Terus? yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terzina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha. Itu nggak tanggung-tanggung loh. 3 dosa besar itu. Apa itu? Syirik, zina, dan membunuh ya. Nggak tanggung-tanggung. Itu kalau tobat kata Allah tetap diampuni. Padahal itu nggak tanggung-tanggung dosanya itu, yaitu syirik, zina, dan membunuh. Itu saja oleh Allah masih diampuni kalau mau bertaubat ya. Itu diantaranya. Udah nggak ditanya lagi ke sana. Kalau diampuni ya nggak tanya lagi, kan kata Allah, kalau sudah diampuni dosamu yang telah lalu aku tidak peduli kata Allah. Jadi kalau Allah sudah mengampuni dosa seorang hamba, maka dosanya yang telah lalu Allah tidak peduli. Lanjut ya. Sementara orang yang berputus asa tersebut berkata bahwa dia tidak diampuni, maka itu berarti dia telah menghalangi sesuatu yang luas. Ini apabila seseorang berkeyakinan demikian, dan karena itu Allah berfirman, innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Surah Yusuf ayat 87. Sungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir, yang ingkar akan maha ampunnya Allah maksudnya. Jadi makanya
orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah itu dosa besar. Karena dia apa? Dia menganggap bahwa Allah tidak mampu mengampuni dosa yang besar. Makanya kan ada seorang ulama yang sempat saya upload di Facebook saya itu, seorang ulama di antara doanya apa? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang sangat besar ini, yang saya yakin sebesar apapun dosa hamba tetap akan kecil di sisimu ya Allah. Jadi beliau minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya yang besar. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa hamba yang sudah menggunung, yang sudah sangat besar ini. Tapi saya yakin sebesar apapun dosa hamba di hadapanmu tetap kecil ya Allah. Artinya gini, kita harus tetap memandang besarnya dosa kita. Tapi kita harus juga memandang betapa dosa kita itu akan kecil dalam pandangan Allah sehingga mudah bagi Allah untuk mengampuninya. Makanya kalau kita minta ampun pada Allah, kalau kita minta ampun kepada Allah, tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada kemampuan Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Saya ulang ya, kalau kita minta ampun kepada Allah, tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hati kita tentang kemampuan Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya betapa Allah itu Maha Pengampun dan berkuasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Itu harus kita yakini betul. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan pernah ragu. Nah, kalau kita sudah minta ampun pada Allah, maka yakin saja bahwa kita sudah diampuni oleh Allah. Bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Jadi yakin saja bahwa kita sudah diampuni oleh Allah, bukan karena baiknya kita, tapi karena maha baiknya Allah. Nah, makanya orang itu kalau sering menatap maha kuasanya Allah, maha pengampunnya Allah, yang bersangkutan tidak akan mudah putus asa. Ya tadi, ketika dia tidak mampu, langsung dia berkata, ya kan nggak mampu kan saya. Kalau Allah kan nggak ada yang tidak mampu, nggak mungkin. Ya nggak mungkin kan bagi saya, bagi Allah kan nggak ada yang nggak mungkin. Mustahil, itu kan mustahil bagi saya, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Makanya gini Bu, dalam Islam kalau kita punya anak banyak, takut. Mau punya anak banyak takut nggak bisa ngasih makan itu pelecehan terhadap Allah. Itu berarti kita melecehkan kemampuan Allah dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau Anda ragu pada kemampuan Allah untuk memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, itu tidak boleh. Maka Qurannya bilang, wala taqtulu auladakum khasyatal imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi kalau saya ulang ya, Anda maaf ya tidak mau punya anak banyak, itu dengan alasan karena takut tidak mampu memberikan makan kepada mereka, itu namanya Anda telah meragukan Allah sebagai Ar-Razzaq. Satu dulu tapi ya. Tapi ada tapinya. Kalau Anda membatasi kelahiran anak Anda karena Anda khawatir tidak bisa mendidik mereka dengan baik, nah itu baru boleh. Kenapa? Karena kalau yang pertama Anda meragukan kemampuan Allah dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau yang kedua Anda meragukan kemampuan Anda. Kenapa? Karena kita sadar diri kita ini makhluk yang terbatas yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Nah, itu seperti itu. Wah, Bu Upai. Kemana Bu Upai? Upi. Oh, kelupaan kali. Oh iya udah. Atau sedang dalam perjalanan sudah dada begini. Situ sampai situ bisa dipahami nggak Ustaz? Kaplingnya jelas ya kaplingnya. Jadi kalau arahnya meragukan Allah tidak boleh. Tapi kalau meragukan kemampuan diri sendiri, ya itu boleh, tidak apa-apa. Meragukan dalam arti sadar diri gitu, sadar diri. Siapalah saya, kok mau punya misalnya anak banyak tadi, ngomong saya didik anak 1-2 aja udah sulitnya bukan main misalnya. Ya. Masa setelah Fabio mau nambah lagi kan ya. Ya. Pada dirinya itu karena kita umur gitu Ustaz. Nah, kata ya, berarti kan ya itu namanya meragukan kemampuan diri, bukan meragukan Allah. Itu seperti itu. Apalagi memang secara biologis terkendala. Maaf Ustaz, absen Ustaz. Lagi ada tamu bulanan. Bukan ya. Maaf bercanda. Allahu Akbar. Oh tadi ini yang ayam geprek ini dari Mbak Min ya. Mbak Min. Soalnya kemarin Bu Maizar update status Bu Upi pesan ayam geprek untuk acara SMP 25 untuk anaknya. Oh ya banyak sekali. Asalnya ya udah SMP 252 ya.
Sampai mana tadi? Ragukan. Sampai meragukan kemampuan Allah tidak boleh ya. Pokoknya tidak boleh meragukan kemampuan Allah. Itu diantaranya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah atau tadi karena khawatir akan kesehatan kita. Itu boleh, tidak apa-apa jadi pertimbangan. Tapi kalau soal takut miskin alias soal rizki itu tidak boleh kita ragu. Tidak boleh kita ragu. Saya itu sering bilang ke anak-anak itu gini. Kalau termasuk ke istri saya, pokoknya jangan berharap sama saya. Jangan berharap sama. Berharap itu hanya pada Allah saja. Ya, karena masing-masing saya berkeyakinan bahwa masing-masing kepala itu membawa rezekinya sendiri-sendiri. Itu dalam keyakinan saya. Dan iya, semua sudah diatur oleh Allah. Makanya saya sering sampaikan ke anak-anak saya terutama ya. Ke istri juga saya sampaikan. Ayolah bantu saya dengan syukur. Bantu saya dengan syukur. Ya, karena syukur itu yang akan menjadikan nikmat itu ditambah oleh Allah. Bantu dengan syukur. Ya, kadang anak-anak kan gini, udah misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Ya udah kita alhamdulillah aja. Tapi nggak usah tapi. Bersyukur aja dulu. Jadi nggak harus kita paham dulu baru bersyukur. Bersyukur aja dulu. Nanti Allah akan bikin kita paham insyaallah. Kalau bahasanya siapa itu? Istrinya Uci siapa itu? Ustazah Titik Herawati kan bilang jangan nunggu bahagia untuk bersyukur. Bersyukur saja nanti kamu akan bahagia. Jadi kalau bahasa yang pernah saya pakai diantaranya ya tadi itu ke anak-anak ya, nggak harus mengerti dulu untuk bersyukur. Bersyukur dulu aja. Nanti Allah akan bikin kita mengerti insya Allah. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Tadi sudah sampaikan. Terus kemudian dan derajat setelahnya adalah berputus asa. Al-Qunut. Allah berfirman, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Rabb-nya melainkan orang-orang yang sesat. Lalu setelah itu mereka aman dari pembalasan azab Allah sehingga bebas dalam kemaksiatan. Lalu setelah itu merasa aman dari pembalasan Allah, pembalasan azab Allah sehingga bebas dalam bermaksiat, dalam kemaksiatan dan bertawakal kepada rahmat Allah tanpa berusaha beramal soleh. Ini yang bahaya ya. Jadi merasa aman dari pengawasan Allah, terus merasa aman dari pembalasan Allah, terus berbuat maksiat seenaknya. Terus kalau diancam akan dosa jawabannya apa? Kan Allah Maha Pengasih, kan Allah Maha Penyayang. Ini bahaya. Jadi saya mau sampaikan gini. Ini rumus dasar Bu ya. Kalau sampai kita berani berbuat dosa, saya ulang ya. Kalau sampai kita berani, saya ulang, ada kata-kata berani berbuat dosa. Kemudian kita dengan enteng melakukan perbuatan dosa itu karena yakin Allah Maha Pengampun. Tolong catat baik-baik. Saat itu kita sedang tertipu oleh setan. Saat itu sedang tertipu oleh iblis. Berbeda dengan gini Bu. Berbeda dengan gini. Kita nggak mau berbuat dosa. Kita udah berusaha menghindari perbuatan dosa, tapi terjadi juga. Terus kita, ya Allah Maha Pengampun, segera tobat aja. Itu yang benar. Saya ulang ya. Kalau kita berani berbuat dosa, dengan tenang kita berbuat dosa. Berani berbuat dosa, dengan tenang kita berbuat dosa. Dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Catat baik, kita sedang tertipu oleh iblis saat itu. Ya macam-macam lah. Bisa satunya itu diantaranya. Tapi ketika kita ya Allah, saya tidak mau bohong, saya nggak mau khianat, saya tidak mau berbuat dosa. Artinya lahir batin kita berusaha mencegah diri kita untuk berbuat dosa. Tapi namanya manusia Bu ya, kadang remnya blong juga kan, kadang maaf keceplosan juga kan, atau tersekat oleh sistem di mana kemudian tersekat oleh sistem di mana akhirnya kita terpaksa misalnya. Artinya bukan berani, terpaksa sistemnya ada keadaan itu dalam kondisi di mana kita terpaksa. Maka segera kembali pada Allah dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, itulah yang benar. Itulah yang benar. Ya, jadi kalau saya ulang, motif awalnya adalah memang berani berbuat dosa dengan dalih Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu tertipu oleh iblis. Ya, itu hati-hati kita bahaya itu. Tapi kalau kita tidak mau berbuat dosa, kok keceplosan berbuat dosa, atau sudah bisa berusaha menghindari tapi dijebak oleh sistem di mana kita terpaksa berbuat dosa, atau remnya blong tadi itu, dan segera kembali kepada Allah, itulah yang benar. Dengan keyakinan bahwa Allah Maha Pengampun. Ya, saya mohon maaf namanya manusia ya. Nah, kadang remnya apa? Blong. Atau di luar kendali kemampuan kita. Di luar kendali kemampuan kita. Artinya
Allah seperti soal rasa, misalnya. Allah itu nggak akan menghukum seseorang karena faktor rasa. Ingin tahu contohnya misalnya? Tahu Rahwana ya? Tahu Rahwana ya? Rahwana itu naksir nggak sama Sinta ya? Naksir berat ya? Rahwana naksir berat sama siapa? Sinta. Sebenarnya kalau Rahwana cuma cinta sama Sinta saja mungkin nggak akan dihukum oleh Allah. Cuman ketika kemudian dia mengambil aksi menculik Sinta, itu yang jadi masalah kemudian. Jadi ketika Rahwana mencintai Sinta, kemudian mengambil aksi menculik Sinta, itu yang jadi masalah kemudian. Sebenarnya andai kan dia tidak menculik Sinta, nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena dia mencintai Sinta. Cuman karena dia menculik Sinta yang notabene istrinya Rama, sang Sri Rama, karena hasil sayembara tadi itu yang jadi masalah kemudian sebenarnya. Walaupun pada akhirnya kan terjadi duel maut antara Sri Rama dengan siapa? Dengan Rahwana. Dan asal Anda tahu, karena rayuan dahsyat si Rahwana tentang perasaan cintanya kepada Sinta yang akhirnya sebenarnya diam-diam Sinta juga menaruh hati kepada Rahwana sebenarnya. Tapi kan dia harus menjaga kehormatan sebagai seorang istri karena dia seorang perempuan yang bersuami. Nah, Sinta dalam hal ini dia berhasil menjaga kehormatannya untuk tidak dalam tanda kutip selingkuh dengan Rahwana. Nah, jadi Sintanya selamat dengan cintanya itu, walaupun sebenarnya dia ya tadi itu tidak bisa melampiaskan cintanya kepada Rahwana karena memang masih ada Sri Rama sebagai suaminya. Nah, dari satu sisi Sinta juga ini kan rasa yang tidak bisa dihalangi. Rasa yang tidak bisa dihalangi dari Sinta terhadap Rahwana itu tidak dihukumi dosa. Kenapa? Karena Sinta tidak bisa mengendalikan rasanya dan rasa itu tidak dihukum oleh Allah. Tapi Rahwana dihukum. Kenapa? Karena dia ada tindakan menculik Sinta tadi itu. Tapi Sinta menjaga kehormatannya untuk tidak selingkuh dengan Rahwana, itu karenanya kemudian dia tidak dihukum karenanya. Kenapa? Karena yang bersangkutan menjaga kesucian. Iya, jadi kenapa ya? Jadi ya rasa yang pernah ada itu tidak akan dihukum selama yang bersangkutan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengkhianati tadi. Ya. Jadi kalau rasa yang dia ada nggak apa-apa, asal tidak melakukan. Dan tidak semuanya yang di hati harus diungkapkan kan? Ya, tidak semua yang di hati harus diungkapkan, dan di sebagiannya apa yang disimpan itu terkadang lebih indah daripada yang diutarakan. Iya. Iya. Rasa yang tepat di waktu yang salah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Allah, makanya kan Nabi itu ketika berdoa kepada Allah, di antara doanya apa? Di antara doanya, ya Allah, jangan hukum hamba terkait dengan rasa hamba. Karena mohon maaf ya, fakta di lapangan bahwa beliau lebih mencintai salah satu istrinya. Maka di An-Nisa ayat 129 Allah mengingatkan, Allah tidak menyalahkan Nabi dengan perasaannya, hanya Nabi diingatkan agar jangan terlampau condong pada salah satunya hingga menjadikan yang lain terkatung-katung. Ya, terkatung-katung. Cemburu tetap ada. Ya, karena cemburu itu konsekuensi cinta. Ya. Kalau nggak ada cemburu berarti nggak ada cinta dong. Ya. Makanya saya secara pribadi pada tukang sayur pun cemburu saya. Ya, harus cemburu kan. Saya sama tukang sayur pun saya cemburu. Tapi terus bukan berarti terus bojoku nggak boleh belanja ke tukang sayur. Enggak, bukan. Enggak, kan tukang sayur itu kan orang Jawa-Jawa itu loh. Kalau manggil istri saya, nah, Mbak Yu, monggo Mbak Yu gitu. Mbak Yu. Tapi tetap belanja, tetap boleh. Cemburunya seorang suami itu untuk menjaga kehormatan istri, bukan untuk membuat istri menderita. Jadi saya ulang ya. Jadi cemburunya suami itu untuk menjaga kehormatan istri, bukan untuk menderita istri. Jadi kalau dengan cemburunya suami kok istri malah menderita, itu enggak sehat itu namanya. Mosok ke Bogor ditelepon berkali-kali saya. Ya Bu ya, Mak. Ada itu seorang istri itu kalau mau taklim itu suaminya yang cari alasan gimana cara supaya istrinya nggak jadi keluar gitu. Ya Bu, Cais ya. Ya, enggak, tapi itu di tempat lain bukan di sini. Sudah bisa dipahami ya maksudnya ya. Nah, maka
cemburunya Rama kepada Sinta yang sampai menuntut Sinta untuk membakar diri untuk membuktikan kesuciannya bahwa dia tidak dinodai oleh si Rahwana, itu menurut saya cemburu yang berlebihan itu. Jadi harusnya Rama nggak seperti itu terhadap Sinta. Ini judulnya Sinta, Rama dan Sinta. Sudah bisa dimengerti ya, itu diantaranya. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan.